kompetitif dan aku pribadi bingung mau pilih siapa. Makanya sama-sama 2-1 ya kita. Iya. Dan ini dia tentunya dari skema permainan yang bakal diamankan sama Onyx Prodigy dan juga Erado Kusena. Mereka bakal bermain komposisi early dan harus bisa memaksimalin dari snowballing effect yang ada. Karena kedua belah tim sama-sama dengan komposisi late game-nya. Iya, agak heboh ya di sini. Agak heboh. Dan untuk di Erado Kusena, di early game harus banget sih cukup agresif nampaknya Nevin. Oke, nanti kita bakal lihat ya bersama-sama untuk game yang pertama di Best of 3 Series kali ini. Royal Derby MDL Season 8 antara Onyx Prodigy versus RRQ Sena. Wow, itu dia ya. Sudah langsung masuk ke lane of down. Dan ada skema yang cukup baik dari Onyx Prodigy di mana Owen sudah menjadi mata beserta Kufra yang saling menjagal ininya masing-masing agar nggak didivin dari jungle. Ini pas sih, karena dengan gini nggak ada penggangguan, jadi bakal lebih aman. Tapi di tengah-tengah Matsurigi udah setengah darah, ini cukup mahal karena bakal ada langkah lanjutan yang dapat penyerangan, Nevin. Ya harus respect dengan adanya early damage dari seorang Valentina, tapi sebenarnya kalau ngeliat ke arah dua mid laner ini sama-sama punya early damage, jadi Matsurigi bakal coba untuk mencari satu buah resikonya dengan melakukan lompatan ke area front line, tapi sayangnya belum ada eliminasi yang bisa mereka amankan dan Little Wanderer berhasil disecure oleh seorang Ians. Ians, rotasi bakal lebih kencang pastinya dengan 15% movement speed yang ada dari genggamannya. Bahkan dapetin semua buffnya. Nih bakal lebih aman, tapi dari atas sudah ada cicil dulu terlebih dahulu ya. Dengan nomor ke arah bawah, mereka saling free hit di sana. Diambil D ya jadinya gold creep-nya. Aduh, dan kita bakal melihat juga ke arah yang lain. Ini udah ada sedikit surprise dari seorang Lutfi, tapi hati-hati Okta juga udah standby loh di area tersebut. Sayangnya satu serangan dari seorang Iyansnya gagal untuk bisa memberikan pertukaran damage. Levelingnya udah mulai berbeda nih. Boy udah ada di level yang keempat. Meskipun tadi dia nggak dapetin karena Little Wanderer. Tapi dengan rotasi yang dia lakukan langsung ke area battle line. Ini akhirnya ngebuat levelingnya bakal lebih unggul. Iya, leveling bakal lebih unggul dan 20 detik berikutnya bakal menuju ke arah turtle yang siap sedia sudah ada setup di sana di mana Chow dan juga Freddim menuju ke arah turtle-nya dan ada 3 player di atas. Ini bakal cukup berat ya untuk bisa dijaga karena bakal ada zoning yang ingin sekali dilakukan sama Owen di mana Owen bakal jadi mata agar teman-teman tetap aman di sana. Ini Matsurugi juga rajin banget sih di area mid lane ya. Dia selalu ngebantu clearing cepat supaya Okta ini bisa lebih fokus ke laning lainnya. Yaitu ke arah XP lane untuk sekarang karena Turtle juga udah mulai muncul di bagian bawah. Meanwhile untuk kedua belah gold lanernya masih dalam posisi yang gak terlalu baik kali ini Fredrin. Dari seorang Boy yang akhirnya bisa nge-secure ke arah Turtle. Iya, tanpa adanya ward di sana ya. Bakal lebih aman untuk dua belah tim. Tapi segi keunggulan dapetin objektifnya XP bakal lebih mereka pegang. Maka mereka bakal beroperasi terlebih dahulu sambil membuka setup trap dari arah tim Onyx di sana. Lumayan tipis sih dari segi keuntungan juga dari Onyx Prodigy masih belum terlalu jauh dan Feather Strike sudah diamankan oleh seorang Cherry. Jadi kalau misalnya nanti ada momentum yang diciptakan, RRQ Sena tetap harus ngejaga jarak. Karena kan sebenarnya kalau kita ngelihat nih ya, 5 pemain dari Onyx Prodigy ini semuanya mungkin close range. Kecuali kalau misalnya Beatrice ganti senjata jadi Radar Apathy maybe ya. Itu baru bisa kasih range jauh. Dan RRQ Sena sebenarnya kalau misalnya mau main ya cicil-cicilan ini bakal dikuasai banget oleh seorang Toy dan juga Okta. Betul ya, karena memang mereka punya area of yang sangat luas ya dari arah Okta dan juga Toy yang harus bisa mendapatkan free hitnya. Ini mesti jaga jarak karena bakal ada penyerangan dari RRQ di mana di bawah. Langsung masuk dengan release sana juga didapatkan juga dengan ada airborne yang terjadi tapi masih bisa balik ke belakang dengan adanya lagi. Darkness Fall gak bisa melihat siapapun di sana dan berhasil untuk digocek terlebih dahulu. Di dodge fight dan Ians yang mendapatkan counter attack balik. Bahaya Ians diamankan dengan Oseta dan juga onward. Nampaknya tidak jadi pick off di sana Nevin. Proteksinya bagus dari seorang Don, tapi aku lebih amazed dengan adanya seorang Lutfi yang masih bisa selamat. Terlalu banyak efek HP regen yang akhirnya dimiliki juga oleh seorang Lutfi. Bahkan gak cuma itu aja di area mid lane, seluruh platingan gold bagi teman-teman RRQ Sena sudah mulai terkuras. Sudah mulai terkuras dan hampir 360 gold yang mereka kantongi dari 0,8 per detiknya dan di clear wave dengan sangat cepat. Ini bakal memudahkan untuk Owen berotasi ke tempat yang lain dan dijaga mati-matian pasti Ians karena mereka butuh banget nih satu item tambahan, 3 item lah dari Ians untuk bisa dapetin power spike-nya. Dimana setiap hitnya bakal lebih kencang dan deadly stingernya bakal on point di sana. Benar, kalau Hellcurt emang base ke arah itemization banget sih, dia Iya. sangat dependen ya. Dan sekarang The Way of Dragon berhasil on point dan Hilal sudah berkuat. Jatuh, kita akan seorang di untuk Onyx Prodigy Turtle pun sudah mulai dicicil perlahan tapi pasti akan segera dilunasi sepertinya, tapi hati-hati. Don sudah mulai mendekat, tetap jatuh ke tangan seorang Poi. Turtle yang kedua masih menjadi milik Onyx Prodigy, bahkan mereka juga berhasil mendapatkan kena seorang Don. Hati
Posisi dari seorang Okta yang gak terlalu bagus sepertinya membuat dia harus segera mundur, begitu juga untuk seorang Iyas yang kali ini tidak bisa terlalu agresif, bahkan masih terkena tambahan damage lagi dari seorang Lutfi yang sedang mencoba untuk mengamankan satu auto turret di area mid lane di bawah menit yang kelima. Benar-benar zoning yang sangat bagus dari Owen. Dia mendapatkan pengalihan yang Wah, sangat baik dari 3 habis. player. Beserta adanya Luffy yang benar-benar memanfaatkan kesempatan dan juga mendapatkan tower dari tengah. Dan kalau kita ada segi emblem, banyak banget hero-hero dengan emblem tank. Tapi kita tahan dulu di mana penyerangan Ian. Langsung saja di uppercut. Dan didapatkan kill dari sana. Ini sangat bahaya karena bakal ada war terjadi di sana, Nevin. Iya, tapi di area tengah juga sekarang onwardnya berhasil connection. Berhasil mendapatkan satu pemain yang langsung disebabkan untuk para pemain dari RRQ dan 2 pemain hilang untuk Onyx Prodigy. Tapi apakah ini akan worth it? Dengan kehilangan Ian, mereka kehilangan satu auto turret juga di area mid lane. Bahkan untuk sekarang, auto turret di area top lane dari Archisana juga hampir jadi take down. Jadi untuk sekarang, mereka harus coba mendapatkan pertukaran yang Matsurugi berhasil menangkap satu pemain. Tapi itu hanya sebagai distraksi saja supaya Toy bisa mendapatkan gold yang lebih banyak. Kompensasi cukup adil ya yang harus mereka kejar untuk bisa mengejar ketertinggalan dari arah tim Onyx Prodigy ke arah tim RRQ Sena di sana. Ini war yang cukup cepat untuk di early, mereka sama saling beli jual beli serangan. Dan bakal ada skema yang cukup baik di mana Toy harus bisa dijaga karena bakal ada penyerangan di mana Owen yang siap sedia dengan 3-man gang yang langsung masuk ke arah atas nampaknya, Nevin. Betul, dan ya sedikit lagi sih sebenarnya untuk Onyx Prodigy bisa ngedapetin outer turret tambahan. Kalau misalnya berhasil dapetin juga, jujur ini ya dapat. Jujur ini dari Onyx Prodigy mudah banget ya untuk menghambat pergerakan dari seorang Ian. Sekarang kan Hellcurse ini sebenarnya bakal powerful ketika dia bisa mengendalikan atau mengontrol situasi dari segi mappingnya. Dan tanpa adanya 3 outer turret yang tersisa dari RRQ Sena, berarti Ian harus fokus ke arah objektifnya terlebih dahulu sampai nanti powernya bisa diseimbangkan. Dan turtle ketiga jatuh ke tangan Onyx Prodigy, perfect turtle untuk Onyx. Iya, dan akhirnya bakal scaling ya dengan perbedaan 3.000 gold. Ini cukup hati-hati dan bakal lebih pede nampaknya dari tim Onyx untuk bisa maju dan dapetin momentumnya. Dan RRQ Sena harus ada penahanan begitu baik dan penyerangan dari komposisi pick off nyata di mana adanya mereka langsung mendapatkan Cherry dengan sangat on point. Oke, Cherry-nya udah langsung tumbang kali ini. Tapi kita melihat juga bagaimana di arah yang lain 4 pemain dari Onyx Prodigy tidak akan melakukan satu invasi lanjutan. Mereka bakal lebih sabar. Matsurugi mencoba untuk mengejar satu pemain yang tertinggal, itu seorang Owen. Tapi Owen punya mobilitas yang sangat amat lincah juga sih sebagai sosok Chow yang dibawakan oleh Onyx Prodigy. Betul, sulit sekali untuk bisa ditangkap ya dengan adanya lagi penyerangan dan cutting line seperti ini. Tower di arah bawah siap sedia untuk bisa mereka ambil. Tapi dari duel yang berbeda, bakal jadi komposisi yang cukup sulit untuk bisa bertahankan dengan adanya Pakuito di arah atas beserta Fredim di arah tengah yang menunggu adanya Purple Buff sambil memberikan setup trap di sana. Dan sekarang udah ada sedikit perlawanan lagi di area Purple Buff-nya. Sepertinya RRQ Sena akan semakin tertekan, bahkan Okta mau nggak mau harus keluar dari area Lane of Dawn dengan Wings by Wings-nya. Hanya untuk menghindari damage dari seorang Lutfi. Iya, begitu bahaya memang ya ketika mendapatkan dari Jeb di sana. Dan Lightning Tercheon sudah dibuat sama Cherry. Artinya bakal lebih besar dari damage output magicnya. Mesti hati-hati dan dibuat Athena Shield segera dari setiap Don ya di sana. Dari setiap player dari line up RRQ Sena. Dan dibuat tentunya. Ini bakal lebih powerful untuk bisa bertahan lebih lama. Tapi untuk komposisi seperti ini mereka selalu tampak berlima. Artinya di landing yang lain tidak ada kehadiran mereka. Dan mudah sekali untuk dipush sama tim Onyx. Ini mesti hati-hati. Dan baru aku ngomong langsung terjadi di mana turret yang kedua langsung didapatkan. Tapi di atas sibuk sekali Nevin. Ini di efek tadi udah langsung masuk. 4 pemain RRQ Sena akan langsung menukarkan satu pemain dari Onyx Prodigy. Tapi masalahnya ini turret di area bottom juga berhasil di-secure oleh seorang Okta. Dia menukar lagi dengan adanya seorang Cherry yang harus terpick up di akan fokus untuk dapetin ke arah inner turret terlebih dahulu. Tapi ini menjadi titik cerah sebenarnya untuk RRQ Sena karena mereka sudah mulai bisa mendapetin laning atasnya. Betul, landing atas ya. Mereka bermain dengan cukup skema mirroring. Tapi dengan selalu bermain berlima, bakal tidak hadiran bagi mereka. Dan juga mendapatkan juga Lord di sana dengan sangat baik, Nevin. Ya, ini dia. Udah mulai ada sedikit conceal play juga dari seorang Owen. Bakal coba untuk mengincar ke arah belakang. Tapi tidak ada yang berhasil tertangkap. RRQ Sena mundur di waktu yang sangat tepat. Baru 9 menit tapi udah banyak banget fight yang tercipta ya. Kali ini dari Onyx Prodigy mereka benar-benar pengen memanfaatkan early power mereka dengan adanya Fredrin, Valentina, bahkan Beatrix. Ini
termasuk ke arah hero-hero yang bakal kuat di arah early game-nya. Karena kalau misalnya udah masuk ke arah late game, jujur ini bisa berubah. Karena Toy dengan Bruno yang dibawakan, powernya akan ada di arah late game. Lord sudah disecure, Lord sudah berjalan juga dari Arcusena di area top lane. Dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan auto turret di area mid lane. Iya, auto turret yang segera untuk bisa mereka menyerang di mana penyerangan yang ada Vader Aspect untuk connect dan Don langsung berubah dengan Primal Ward-nya untuk bisa memberikan damage output yang ada, tapi nampaknya bakal scaling dan bakal ditekan terus menerus. Di mana bakal culik terlebih dahulu. Matsurugi tertinggal dan berhasil di pick off di sana, tapi masih ada player ke-6 dengan adanya Lord yang siap sedia untuk bisa clear terlebih dahulu dengan Hellcat di garis bawah. Ini bakal ada penukaran dengan Darkness Fall-nya dan dapetin turret yang kedua dari arah bot lane. Iya, mau nggak mau The Devils harus dibuka untuk bisa ngedapetin objektif yang seimbang yaitu di area bottom lane-nya. Dan kita melihat juga dari Onyx Prodigy karena permainan mereka benar-benar bagus banget ya di area mid lane-nya. Mereka bisa akhirnya menumbangkan satu poin Arcusena dan meminimalisir lagi keuntungan yang tadinya bisa disecure oleh RRQ. Betul, dan kita dari segi kombinasi item sebenarnya untuk dari segi mid lane, Parsha lebih unggul loh Kak. Karena dia udah punya 2 item di sana di mana ada Lightning Traction dan juga Clock of Destiny. Tapi untuk dari segi cooldown, di sana dari arah Cherry itu lebih cepat. Artinya apa? Bakal lebih banyak dari spammable skill dari arah Cherry pastinya yang mesti banget dijaga. Dan kalau kita dari segi gold lane, ini Beatrix lagi ada di pick point-nya loh dengan 3 item penetrasi yang dia buat. Termasuk Blade of Despair ya sebagai damage tambahan. Jadi untuk di Benefit bakal bahaya nih. Surprise daripada saya akan langsung menyusul juga untuk para pemain dari Arcusena. Tapi lihat ya, dan akhirnya berhasil menumbangkan ke arah pemain yang sangat amat tepat nih. Yang harus tumbang sebagai slot gold laner. Tapi Onyx Prodigy akan coba untuk mempertahankan sepertinya auto turret mereka di area mid lane. Karena ini bakalan mahal banget kalau misalnya ter-takedown dan untungnya udah nggak ada wave minion lagi yang tersisa. Iya, manajemen creep wave mereka sangat baik ya untuk bisa menarik ulur tempo permainan dan dijaga terlebih dahulu, cukup solid dalam bermain berlima seperti ini. Guardian Hammer itu dibuat, artinya bakal lebih mudah untuk bisa regen kembali, tapi dari atas, Ians hati-hati bakal di pick off terlebih dahulu dan siap sedia untuk diri grup. Cukup mahal. Frederick Ice dibuka agar Ian aman di sana. Cherry sih tipis banget ya kalau berhadapan dengan seorang Okta. Dua tetes aja udah sesakit itu dan bahkan tadi Flicker juga udah sempat dibuka sama seorang Cherry dan itu bakal menjadi kerugian tambahan buat teman-teman dari Onyx Prodigy. Sekarang kondisinya sudah mulai sama rata karena beda goldnya cuma di angka 500-an aja. Begitu juga dengan Lord yang sudah mulai muncul, apakah ini bakal menjadi perebutan bagi kedua tim? Karena possible dengan kondisi yang seimbang, apalagi Ian juga memegang power dari Dark Pulse-nya, mereka bisa mulai mengacak-ngacak dan Onyx Prodigy. Mereka masih punya power dari seorang Cherry, siapapun bisa diambil nih dari segi ultimate powernya. Iya, diambil ya dan menunggu hingga akhirnya Lord dengan darah yang sekarat langsung masuk di mana dapetin tapi berhasil dengan sangat on point dan retry-nya berhasil mendapatkan Lord di sana dan ada penyerangan counter attack balik. Diupayakan dengan Owen dengan komposisi pick off-nya tapi Archer berhasil menghalau itu semua nampaknya Nevin. Ya boy, punya satu retribution yang on point yang cukup terlambat untuk masuk. Karena Lordnya untungnya nggak ada retribution yang di-trigger juga. Jadi kalau misalnya tadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, dia masih bisa membuka power dari retribution-nya. Onyx Prodigy akan membawa Lord mereka dari area mid lane dan ini bakal menjadi bahaya yang cukup besar karena Lordnya sudah ter-enhance dan punya power untuk langsung menabrak base turret dari Arcusena. Iya, bermain cukup on point dan cukup sabar dengan tren post terjadi. Matsurugi bakal membuka mata, Magi Sentry sudah dibuka, tapi di tengah bakal ada pemusatan luar di mana pelan-pelan. Sangat terlalu cepat ya dibuka hingga di cancel dengan Darkness Fall di sana, Nevin. Ya, terlalu cepat tapi kali ini sekarang Lordnya tidak terlalu cepat untuk langsung masuk ke area base turretnya. Runtuh sudah. Satu pertahanan dari Arcusena di area mid lane, bahkan di area yang lain. Yes! Juga harus tumbang karena masih ada seorang D yang selalu siap sedia untuk memberikan damage dari arah yang begitu jauh, bahkan bisa kita bilang D cukup minim untuk bisa tersentuh oleh para pemain dari Arcusena. Masih ada Okta yang punya power begitu besar tapi tanpa adanya Vader Aspect dalam beberapa detik depan. Untungnya udah ready sekarang. Ini masih possible untuk bisa ditahan juga. Dan dari Onyx Prodigy sepertinya masih belum mau mundur. Mereka bakal coba untuk menghabiskan satu persatu base turret terlebih dahulu. Dan seharusnya hilang sudah 3 base turret dari Arcusena. Bakal membuka mata yang ada tentunya dan juga mengeliminasi pergerakan dari tim Arcusena. Mereka bisa bertahan terlebih dahulu dan bergantung dari wave yang masuk sebagai pendapatan utama. Karena jungle-nya bakal dikakas habis.
Mereka harus bisa bermain dengan sabar dan juga menunggu mistake yang terjadi dari arah Onyx di sana. Dan untuk dari segi defense sebenarnya sangat kuat dari tim RRQ sana. Terlebih dengan adanya Parsha, dengan Frederick Airstrike-nya. Tapi momentum dari arah Ians harus dimanfaatkan dengan baik. Karena Cherry juga bakal mikir ya, dia bakal ngambil ke arah dari Octa ultimate-nya atau dari arah Ians dengan Dark Knight Hall-nya. Dan ini bakal dibuka nih, dibuktikan sekarang. Surprise, the way of Vegan bakal connect dan langsung hilang dan langsung kecap begitu banyak damage yang bisa diberikan. Hati-hati Lutfi, jangan masuk dari arah yang terlalu sembarangan karena ini bakal jadi bahaya juga untuk seorang Lutfi. Untungnya Matsurugi masih punya satu buah Immortal, so belum ada korban yang ditumbangkan sejauh ini. Tapi hati-hati, udah ada seorang Don juga yang mencoba untuk maju ke bagian depan, belum ada onward yang ketinggalan, tapi Feather Astra sudah mulai terbuka dan bahkan Flicker juga dibukakan oleh seorang Octa untuk bisa mengincar damage yang lebih banyak dan Cherry still survive pada akhirnya. Agak sangat disayangkan sih karena memang belum ada sama sekali yang terpick off di sana. Mereka hanya ingin bermaksud untuk bisa memukul mundur aja, tapi resource skill mereka udah hilang. Dimana yang terpenting Octa udah membuka dari ultimate-nya dan dari sini mereka harus bisa menahan tempo permainan terlebih dahulu. Dan Onyx siap sedia untuk mendapatkan Lord dan juga setup di sana. Ini bakal sulit untuk dikontes ya, tapi ada chance kemungkinan kecil ketika Ians masuk dengan Darkness Fall-nya. Bisakah dia mengambil? Walaupun memang resikonya sangat besar ya Nevin. Ya, dan yang jadi masalah adalah ini damage dari Onyx Prodigy kalau misalnya mereka mau commit ke arah Lord ya. Itu bakalan cepet banget. Apalagi Ian sudah mulai tertahan. Pas banget Lutfi dan sekarang dan Revolt dibuka. Kita bakal lihat siapa yang akan men-secure. Karena Lord yang sekarang masih di tangan seorang Boy. Meskipun Boy-nya harus tumbang. Boy akan terus berlanjut kali di Octa. Mulai mengincar. Kali ini depannya hati-hati di. Udah mulai berhasil lagi. Don harus tumbang makan double kill. Menuju ke arah seorang Toy. Menuju ke arah triple kill. Kali ini. Triple kill. Shadow bahkan wipe out. Berhasil di-secure oleh Onyx Prodigy. Dan akan menjadi kemenangan mereka di game yang pertama dengan wave ini. Yang sudah mulai muncul dari area mid lane. RRQ Senna gagal mempertahankan base mereka. Dan ini akan menjadi game kemenangan untuk Onyx Prodigy. Congratulations, Onyx Prodigy berhasil memang kemenangan dengan sangat baik di mana early pressure dan juga fokus objektif mereka mendapatkan dengan sangat manis.